Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Renaldi Zakurnia. Dan minggu lalu Bapak udah membagikan materi tentang fiber optik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis fiber optik karena Bapak nilai ini perlu dijelaskan karena mungkin ada beberapa gambar-gambar yang perlu Bapak jelaskan sehingga anak-anak nanti bisa mengerti. Sebelum masuk, saya akan mengulas balik atau mengingat kembali tentang struktur kabel fiber optik. Jadi ini adalah fiber optik. Jadi ada beberapa bagian dari fiber optik, ada core, cladding, coating, string, dan outer. Jadi ini adalah core. Core ini apa? Core itu adalah serat kaca yang tipis yang menjadi media pengantaran cahaya. Nih, core. Nah, yang kedua adalah cladding. Cladding ini adalah lapisan luar yang melindungi inti dan memancarkan kembali cahaya yang terpancar. Jadi, ketika ada cahaya yang masuk melalui core, cladding ini akan melindungi cahaya-cahaya itu agar tidak keluar dari core. Jadi, memantulkan cahaya, agar tetap di dalam core ini. Itu fungsi cladding. Kemudian ada coating. Ini coating. Pelindung mekanis yang dapat menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Jadi coating itu pelindung paling dalam dari core dan cladding. Pelindung dari gangguan luar. Kemudian ada string dan outer circuit. Nah, dua ini adalah pelindung paling luar dari fiber optik yang melindungi dari gangguan eksternal atau gangguan luar. Mungkin seperti kita tikus atau tersandung atau apa yang ingin melindungi fiber atau outer circuit. Ya, itu struktur kabel fiber optik. Nah, kemudian jenis kabel fiber optik. Jenis kabel fiber optik. Yang pertama adalah step index multimode. Indeks bias core konstan. Nah, step index multimode ini berarti dia memiliki multi mode atau data yang dikirimkan itu lebih dari satu. Nah, ini digambarkan sebagai datanya. Yang biru-biru ini ada 1, 2, 3 data yang dikirimkan. Ada 3. Jadi dia tidak hanya satu data yang dikirimkan, tapi 3 atau bisa lebih. Pokoknya lebih dari satu multimode step index. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya core-nya itu dia 50 sampai 125 mikrometer. Nah, ini apa Pak? Ini Pak yang biru-biru. Ya, biru-biru ini adalah cladding. Cladding itu apa tadi? Cladding yang melindungi supaya cahaya tidak keluar dari core. Nah, itu. Indeks bias core konstan. Apa indeks bias itu apa? Indeks bias adalah indeks nominal atau angka tinggi rendahnya cahaya ditransmisikan, itu indeks bias. Jadi semakin besar indeks bias suatu media atau kaca atau gelas, maka akan semakin lambat cahaya yang merambat di situ, cahaya yang dikirimkan dan cahaya yang ditransmisikan akan semakin lambat. Nah, di sini indeks biasnya di semua gelas atau kaca ini sama. Indeks biasnya sama. Jadi dia konstan indeks biasnya. Diameter core yang telah saya jelaskan digunakan dalam penyambungan kabel sehingga mudah digunakan. Kemudian dampak dari besaran diameter core menyebabkan dispersi. Nah, dispersi itu apa? Dispersi itu adalah kemampuan cahaya untuk berpindah, kemampuan media untuk mengirimkan cahaya, dispersi. Jadi ruang yang besar atau core yang besar akan mengakibatkan tingkat dispersinya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena cahayanya mantul kemana-mana nih. 1, 2, 3, mantul dia, nggak lurus. Beda sama yang ini kan lurus. Nah, tapi ini pasti mantul juga, nggak mungkin dia lurus gitu aja. Ketika dia bengkok, ya pasti dia nabrak, ya kan? Kalau dia nabrak, mantul. Nah, gitu. Nah, itu tingkat dispersinya besar. Nah,
karena ruangnya besar. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Nah, multimode ini efektif bila digunakan dalam jarak yang dekat dan kecepatannya relatif rendah dibandingkan dengan single mode. Nanti kita jelaskan single mode. Nah, kemudian step index single mode. Nah, di sini dari gambarnya sudah terlihat ya. Ini kelendingnya lebih besar daripada core-nya. Core-nya kan kecil. Nah, ini yang saya sebut dengan dispersi tadi. Ketika ruangnya kecil, maka dispersi cahaya mantulnya nggak akan jauh. Nah, maka dispersi dari single mode ini lebih kecil daripada multimode karena ruangnya lebih kecil atau gelasnya atau kacanya lebih kecil. Jadi ya wood aja. Jadi mantulnya lebih kecil. Enggak. Kalau yang tadi kan besar. Nah, ini mantulnya besar. Nah, karena dia 9 nanomikron meter. Yang ini 50, jauh sekali besarnya. Diameter itunya jauh sekali. Nah, diameter core lebih kecil, 2 mikron sampai 10 mikron. Hanya sebesar itu tadi, 950 sampai 125. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan oleh overlap cahaya. Nah, cahaya tunggal dan dia ruangnya tidak luas. Jadi cahayanya merambat dalam single mode saja, yaitu saja dengan sumbu serat optik. Nah, ini kan cuma satu. Jadi cuma satu data yang dikirim. Internet aja, telepon aja, TV kabel aja. Bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Nah, jadi kalau mau pakai jaraknya jauh dan datanya besar, bisa pakai yang single mode ini. Nah, ini adalah single mode dan multi mode perbandingannya. Diameter serat 5-10 mikron, 50, 62, 100 mikron, yang besar core-nya. Maka secara tidak langsung maka ini akan lebih cepat dibanding yang ini. Jenis cahayanya laser infrared, yang ini LED. Banyak cahaya dalam satu waktu, satu single mode pasti satu. Multimode bisa lebih dari satu. Nah, ini yang berarti bisa mengirimkan beberapa jenis data sekaligus dalam satu kabel. Ini hanya satu jenis data. Internet saja, telepon saja, TV kabel saja. Nah, ini bisa. Misalnya, panjang gelombang 1300 sampai 1500 nanometer, 800 sampai 1300 nanometer. Jarak maksimal yang bisa ditempuh single mode, lihat 100 km bisa ditempuh. Karena dia hanya satu, yang multimode hanya sekitar 2 km. Bandwidth up to 30 GB per second. Besar sekali perbandingannya. Biaya tentu saja lebih mahal daripada yang multimode. Gitu. Nah, kemudian contoh penggunaan fiber optik. Nah, di sini teman-teman pernah pakai ya? Pernah pakai lah, atau pernah dengar IndiHome. Jadi IndiHome itu dia dalam satu kabel bisa mengirimkan 3 data sekaligus. Nah, di sini sampai bisa simpulkan, teman-teman bisa simpulkan kira-kira IndiHome ini pakai apa. Nah, jadi di IndiHome itu bisa internet, bisa telepon, bisa TV kabel dalam satu kabel. Nah, ini berarti ada 3 jenis data yang dikirimkan dalam satu kabel. Itu fiber optik. Tidak hanya IndiHome, fiber optik. Ada Indosat atau apa saya lupa. Ada lagi banyak. Sudah banyak. Dulu memang yang pertama yang mengenalkan fiber to the home itu adalah Telkomsel melalui produknya IndiHome, fiber to the home. Jaringan komputer tentu saja bisa. Kabel UTP kita yang di komputer di lab itu bisa kita ganti dengan fiber optik, tapi harganya lebih mahal dan tidak efisien, tidak balik modal lah menurutnya. Ya mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada tugas mohon
mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.